Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmani dari kelas C12 Prodi PGSD Kampus STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Video kali ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah perencanaan pembelajaran di SD, yang mana akan membahas sedikit paparan materi tentang bagaimana cara mengembangkan pola berpikir matematis siswa di era Society 5.0. Baik, di sini saya akan membahas sedikit paparan materi tentang bagaimana cara mengembangkan pola berpikir matematis siswa di era Society 5.0. Nah, apa itu Society 5.0? Jadi, Society 5.0 itu adalah keadaan masyarakat atau manusia yang memanfaatkan teknologi yang ada pada era sebelumnya, yaitu adalah era revolusi 1.0 hingga 4.0. Nah, pada Society 5.0 ini, manusia menjadi objek atau pengguna dan teknologi sebagai objek itu yang digunakan. Nah, jadi di sini adalah hubungan antara manusia dan teknologi. Sebagai pengguna, manusia dapat menata kemanfaatan teknologi agar teknologi itu memiliki dampak positif bagi dirinya dan bagi manusia lainnya. Nah, adapun pemanfaatan teknologi yang berdampak positif, di sini ada 4, yaitu adalah yang pertama, memudahkan hidup manusia. Nah, kenapa dikatakan memudahkan hidup manusia? Karena di mana dulunya orang-orang mengirim pesan dengan jarak yang jauh, itu menggunakan surat, dan itu butuh waktu agar surat tersebut tersampai pada tujuan. Sedangkan dengan adanya teknologi, orang-orang bisa dengan lebih mudah mengirim pesan itu menggunakan teknologi misalnya melalui WhatsApp, pesan BBM, dan sebagainya. Kemudian kalau di dalam matematika, itu misalnya pada menghitungan. Nah, yang mana dulunya orang-orang menghitung dengan menggunakan cara manual. Sedangkan adanya teknologi, orang-orang bisa menggunakan Excel, di mana menggunakan Excel itu dengan memasukkan rumus, itu bisa langsung menghasilkan hasilnya. Jadi tidak membutuhkan waktu yang cukup lama juga kan. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah mengefisienkan waktu. Nah, kenapa dia dapat mengefisienkan waktu? Misalnya dalam menghitung tadi, yang mana dulunya dengan cara manual itu butuh waktu yang cukup lama. Maksudnya, ya mungkin karena ada kekeliruan, jadi mengulang dan mengulang lagi. Sedangkan dengan menggunakan Excel, dia langsung masukkan rumus, itu pasti langsung menghasilkan apa yang kita hitung tadi. Jadi itu mengefisienkan waktu. Karena dengan memasukkan rumus itu tidak membutuhkan waktu cukup lama. Itu mampu per menit, bahkan detik saja, maksudnya per detik. Nah, yang ketiga yaitu adalah mengefektifkan aktivitas. Nah, kenapa dikatakan mengefektifkan aktivitas? Itu karena di mana suatu pekerjaan dengan adanya teknologi itu bisa lebih cepat, lebih baik, dan tanpa adanya kesalahan. Maksudnya ada kesalahan, tapi itu lebih mudah diperbaiki. Misalnya pada orang-orang misalnya menjahit suatu pakaian, yang mana dulu kan menjahit itu dengan tangan gitu. Itu bisa cukup waktu yang lama, sehingga dia ingin melakukan pekerjaan yang lain itu tertunda. Sedangkan dengan menggunakan mesin itu bisa lebih cepat gitu, lebih cepat dari penggunaan secara manual. Nah, kemudian yang keempat yaitu meminimalkan biaya. Nah, ini misalnya dalam pendidikan, di mana dulunya orang menggunakan pulpen, pensil, dan alat tulis, misalnya buku, gitu kan. Itu butuh biaya, setiap semester ganti buku, gitu. Setiap pelajaran ganti buku. Sedangkan dengan adanya teknologi, kita bisa mencatat apa yang kita pelajari, itu dengan menggunakan misalnya komputer, atau laptop, dan bahkan HP, handphone. Nah, itu dikatakan minimalkan biaya. Nah, selain teknologi juga bisa berdampak negatif. Ini tergantung pada penggunaannya. Jika seseorang menggunakan teknologinya dengan baik, dengan bijak, itu pasti menimbulkan dampak yang positif. Sedangkan seseorang yang menggunakan teknologinya tanpa memikirkan, berpikir bijak, itu bisa menimbulkan dampak negatif. Nah, ini adalah beberapa dampak negatifnya. Yang pertama, dapat membuat manusia malas beraktivitas. Nah, ini sering terjadi pada zaman sekarang, di mana banyak sekali pemuda-pemuda itu bermalas-malasan. Nah, yang mana menghabiskan waktu untuk rebahan, yang tidak melakukan hal-hal yang tidak penting dengan handphonenya, misalnya scroll TikTok, nonton yang hal nggak jelas, dan sebagainya. Nah, ini kenapa dikatakan, sehingga dia tidak melakukan, bahkan tidak, misalnya yang biasa dia lakukan berolahraga, itu tidak dilakukannya lagi, akhirnya dia bermalas-malasan. Kemudian mengurangi semangat berpikir. Kenapa dikatakan mengurangi semangat berpikir? Itu karena adanya teknologi tadi kan dia menggunakannya secara tidak bijak. Oh,
nggak apa-apa deh, santai. Kenapa harus berpikir? Kan di Google ada nih jawabannya, di sini ada nih. Jadi kita tinggal ambil aja gitu. Kita tinggal jiplak aja tuh apa yang ada di Google. Jadi dia tuh berpikirnya malas. Itu pada penggunaan yang kurang bijak. Terus yang terakhir adalah menimbulkan ketergantungan yang berlebihan pada teknologi, yaitu adalah mendekati kecanduan. Nah, ini sangat berbahaya sekali, apalagi buat generasi milenial, sehingga mendekati kecanduan. Banyak sekali terjadi pada saat ini yang dialami, misalnya kecanduan games. Nah, biasanya orang-orang yang sudah kecanduan games ini, dia mampu untuk tidak beraktivitas lain, misalnya bahkan tidak tidur, makan, dia menghabiskan waktu dengan gamesnya selama 24 jam. Bahkan ada kejadian games ini menimbulkan dampak buruk pada dirinya sendiri, misalnya stres dan bahkan menimbulkan suatu kematian. Nah, oleh karena itu, diperlukan sikap yang benar pada penggunaan teknologi, dan sikap yang benar ini dapat diwujudkan melalui pendidikan. Nah, pendidikan merupakan sarana yang paling efektif dan mengurangi dampak positif dalam penggunaan teknologi pada masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat akan mendapatkan pengarahan, pencerahan, dan pelatihan mengenai cara-cara memaksimalkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif dari teknologi. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, maka siswa akan mendapatkan dampak positif dari penggunaan teknologi agar memudahkannya belajar khususnya dan aplikasi teknologi di luar kelas. Saat di kelas, setiap pelajaran sesuai dengan karakteristiknya, memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengarahkan siswa pada penggunaan atau pemanfaatan teknologi di era Society 5.0. Karena tadi dikatakan bahwa di era Society 5.0 itu berkaitan dengan berpikir matematis, maka berpikir integratif adalah kemampuan mengintegrasikan intuisi, imajinasi, dan akal dalam menyelesaikan masalah yang rumit dan kompleks. Nah, adapun tahap kemampuan mengintegrasikan intuisi, imajinasi, dan akal yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada memahami masalah intuisi, dan yang kedua yaitu menganalogikakan masalah menjadi masalah lain. Yang ketiga yaitu mengembangkan strategi penyelesaian masalah berdasarkan intuisi dan analogi masalah. Dan yang keempat itu adalah melaksanakan penyelesaian masalah-masalah. Yang kelima yaitu mengevaluasi penyelesaian masalah. Nah, yang kelima ini adalah tahap kemampuan mengintegrasikan intuisi, imajinasi, dan akal. Nah, karena tadi kita membahas bagaimana cara mengembangkan pola berpikir matematis siswa di era Society 5.0, jadi ini akan berhubungan dengan matematika. Kenapa? Karena matematis itu adalah cara memahami masalah matematika dengan menyusun sebagai sumber kejadian terhadap objek-objek matematika. Nah, apa itu matematika? Matematika itu adalah salah satu pelajaran yang memiliki karakteristik tertentu dibandingkan dengan pelajaran lain. Adapun karakteristik utama yang dimiliki oleh matematika yaitu ada sistematis, abstrak, dan deduktif. Nah, agar lebih jelas saya akan jelaskan satu persatu apa itu dari sistematis, abstrak, dan deduktif. Nah, jadi istilah sistematis yang diartikan yang teratur menurut sistem, memakai sistem dengan cara yang diatur baik. Bila dikaitkan dengan sistematis pada matematika, maka dapat diartikan matematika itu memiliki sistem yang teratur atau materi matematika yang disusun secara baik. Keteraturan sistem matematika ini dapat dilihat pada susunan konsep matematika dari konsep sederhana hingga kompleks. Nah, seperti susunan buku pelajaran matematika. Sehingga siswa yang belajar matematika akan berpikir secara sistematis dalam menghadapi masalah matematika dan kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam menghadapi era Society 5.0, perlu dikembangkan pola berpikir matematis dari karakteristik sistematis. Nah, pola berpikir matematis dari karakteristik sistematis ini yaitu adalah causative thinking atau berpikir kausatif. Menurut Naim, mengartikan berpikir kausatif adalah suatu cara berpikir yang visioner, yaitu adalah berpikir ke depan dengan merumuskan beberapa aspek yang akan dilaluinya dengan
dengan harapan mampu mewujudkan di masa yang akan datang atau memperkirakan suatu kondisi atau peristiwa yang mendatang tanpa menunggu kondisi nyata itu tiba. Nah, di era Society 5.0 jika dikaitkan dengan berpikir matematis, maka berpikir kausatif adalah kemampuan memahami suatu kondisi, mengaitkan suatu kondisi dengan kondisi lain, memperkirakan penyelesaian masalah suatu kondisi, dan menggeneralisasikan penyelesaian masalah suatu kondisi. Nah, yang kedua yaitu adalah berpikir abstrak. Apa itu berpikir abstrak? Jadi, pola berpikir matematis dari karakter abstrak itu yaitu adalah yang dapat dikembangkan di era Society 5.0 adalah imaginative thinking atau berpikir imajinatif. Nah, imajinatif itu berasal dari kata imajinasi yang artinya daya pikir untuk membayangkan angan-angan atau menciptakan gambaran, contohnya lukisan karangan dan sebagainya, dari suatu kejadian berdasarkan pengalaman atau hayalan seseorang. Nah, sementara menurut Gonzalez, mendefinisikan berpikir imajinatif itu adalah sebagai proses yang kita gunakan untuk mengingat sesuatu yang kita tahu atau gabungan 2 atau lebih dari 5 indera kita untuk membuat sesuatu yang belum pernah kita lihat. Ini berarti berpikir imajinatif dapat dimaknai kemampuan untuk mengingat, membayangkan, membuat suatu objek berdasarkan pengalaman atau hayalan. Nah, di era Society 5.0, jika dikaitkan dengan berpikir matematis, maka berpikir imajinatif adalah kemampuan mengingat suatu objek, menganalogikan suatu objek menjadi objek lain, dan menggunakan objek baru untuk menyelesaikan masalah. Adapun yang ketiga, karakteristik utama yang dimiliki oleh matematika yaitu adalah deduktif. Nah, apa itu deduktif? Pola berpikir matematis dari karakteristik deduktif yang dapat dikembangkan di era Society 5.0 adalah integrative thinking atau dikenal dengan berpikir integratif. Nah, menurut Douglas, berpikir integratif itu adalah sebagai proses mengintegrasikan intuisi, imajinasi, dan akal dalam pikiran manusia dengan maksud mengembangkan sebuah strategi dan evaluasi untuk mengatasi masalah dalam bidang apapun. Berkaitan dengan intuisi, KKBI mendefinisikan intuisi adalah daya atau kemampuan mengetahui atau memahami suatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Nah, maksudnya itu berdasarkan misalnya bisikan hati atau gerakan hati. Nah, di era Society 5.0, jika dikaitkan dengan berpikir matematis, maka berpikir integratif adalah kemampuan mengintegrasikan intuisi, imajinasi, dan akal dalam menyelesaikan masalah yang rumit dan kompleks. Nah, ketiga, berpikir matematis yang didasarkan pada karakteristik matematika yang itu adalah sistematis, abstrak, dan deduktif adalah berpikir yang mana yaitu adalah yang sistematis ini pola berpikirnya yaitu adalah kausatif. Ini adalah berpikir kausatif, sedangkan yang abstrak ini adalah berpikir imajinatif, dan deduktif ini adalah berpikir integratif. Ya, sistematis itu berpikir kausatif dan abstrak berpikir imajinatif, sedangkan deduktif adalah berpikir integratif. Baik, karena tadi kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang saya jelaskan, untuk terakhir ini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Nah, tadi kan dikatakan bahwa keteraturan sistem matematika ini dapat dilihat pada susunan konsep matematika dari konsep sederhana hingga kompleks. Nah, pertanyaannya yaitu adalah, dalam konsep matematika, jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep sederhana dan konsep kompleks. Nah, jadi kita mencari apa nih yang dimaksud dengan konsep sederhana dan konsep kompleks. Nah, untuk jawabannya, silakan diisi pada komentar ya, teman-teman. Terima kasih.